selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024 akan segera dimulai. Sebelum sidang dibuka, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib persidangan. Mohon untuk didengarkan dengan seksama. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengunjung sidang dalam makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, dan ataupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Tata tertib persidangan dianggap telah dibacakan. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan dulu. Oke, baik. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan sidang ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan ini, dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Hadirin dimohon untuk menaati segala tata tertib yang telah dibacakan oleh panitia, dan kepada para pers yang mengambil gambar dipersilakan, namun untuk mematikan flashnya. Baik. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 95-G-2024 PT UN Surabaya antara Haji Aulanafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat, apakah hari ini didampingi oleh para kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Oke, baik. Tergugat sendiri? Didampingi yang mulia. Didampingi. Oke. Baik, kepada para kuasa hukum untuk penggugat untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat. Kuasa hukum tergugat untuk maju dan memeriksa. Silakan kembali. Baik. Sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan gugatan dan jawaban gugatan ada pada hakim ketua. Namun, hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum masing-masing untuk membacakan gugatan dan jawaban gugatannya. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya saudara tergugat apakah sudah menerima salinan atau gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, atas
Atas gugatan saudara ini akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan. Dibacakan yang mulia. Silakan dibacakan, saudara penggugat. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya Insinyur Haji Juanda nomor 89 Semalawang, Semanggung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254 di Sidoarjo. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Haji Aula Nafa Ukrima, Keluarga Negara Indonesia, alamat Jalan Raja Wali Gang 2 nomor 70 Karangdalam ST 1 RW 2, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, pekerjaan industri yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023 memberikan kuasa kepada Khalifatul Restia SHMH dan Aminah Rahmawati SHMH yang merupakan advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Aurora Legal Chambers yang beralamat di Jalan Kalibutuh nomor 78B, Kelurahan Gending Karyana, Kecamatan Bendowo, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Haji Aula Nafa Ukrima bertempat tinggal di Jalan Raja Wali Gang 2 nomor 70, Karangdalam RT 1 RW 2, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023 untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Sampang yang berkeluarga negara Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jamaluddin nomor 1A, Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Poin 1. Objek sengketa. Bahwa yang jadi objek sengketa adalah surat sekretaris daerah Sampang atas nama Bupati Sampang tanggal 19 Juni 2023 nomor 300 garing 327 garing 434 garing 210 garing 2023 sifat penting hal pemberitahuan penyegelan bangunan gedung di atas fasilitas umum Perumahan Puri Matahari yang ditujukan kepada Haji Aula Nafa Ukrima yang selanjutnya disebut objek sengketa 1. 2. Tindakan faktual berupa penyegelan bangunan permanen atau ruko tanggal 19 Juli 2023 yang terletak di Perumahan Puri Matahari, Blok B 1A dan Blok C 1A, RT 5 RW 2, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut objek sengketa 2. Poin 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 1. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dianggap telah dibacakan. Poin 3. Objek sengketa telah selesai menempuh upaya administrasi. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka sebelum gugatan diajukan terlebih dahulu diajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan dan yang menetapkan keputusan dan upaya banding kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. 2. Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa surat yang ditujukan kepada tergugat pada 21 Juni 2023 yang dikirim melalui surat pos tercatat, namun tergugat tidak menyampaikan tanggapan sama sekali sampai dengan saat ini. 4. Tenggang waktu. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menyatakan dianggap telah dibacakan. Poin 5. Kepentingan penggugat. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun menyatakan dianggap telah dibacakan. Poin 6. Dasar dan alasan gugatan atau wasita. Bahwa gugatan ini diajukan penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik bangunan permanen atau ruko yang terletak di Perumahan Puri Matahari Blok B 1A dan Blok C 1A RT 5 RW 2 Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Sedangkan penggugat mengurus izin mendirikan bangunan atas bangunan permanen atau ruko tersebut, maka kantor pelayanan perizinan dan penanaman model Kabupaten Sampang menerbitkan izin mendirikan bangunan nomor 503/434/209/2015 tanggal 7 September 2015 dan nomor 503/434/209/2016 tanggal 15 September 2015 atas nama penggugat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin oleh rekan yang mulia. 2. Bahwa pada bulan Maret 2021 tanpa tanggal Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang atas nama Bupati Sampang menerbitkan surat nomor 050-434.208/2023 sifat penting hal teguran ke-1 terhadap pembongkaran bangunan permanen toko di atas fasilitas
oleh Nafa Ukrina selanjutnya dianggap telah dibacakan. 3. Bahwa baik surat teguran ke-1 maupun surat teguran kedua yang ditujukan kepada penggugat pada pokoknya berdasarkan pada alasan yang sama, yakni menindaklanjuti hasil keputusan Pengadilan Negeri Sampang nomor dianggap telah dibacakan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang atas nama Bupati Sampang menerbitkan surat tanggal 19 Juni 2023 nomor 300 garing 327 garing 434.210 garing 2023 sifat penting hal pemberitahuan penyegalan bangunan gedung di atas fasilitas umum perumahan Matahari selanjutnya dibacakan. 5. Bahwa surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang atas nama Bupati Sampang tanggal 19 Juni 2023 nomor 300 garing 327 garing 434.210 garing 2023 sifat penting hal pemberitahuan penyegalan bangunan gedung di atas fasilitas umum perumahan Puri Matahari yang ditujukan kepada Haji Allah Nafa Ukrima diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang dalam rangka menjalankan kewenangan mandat. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa alasan sebagaimana yang dikemukakan pada surat teguran 1 dan surat teguran 2 yaitu menindaklanjuti hasil keputusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 3 garing PDT.G.2022 garing PN SPG dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 610 garing PDT garing 2022 garing PT Surabaya serta hasil rapat klarifikasi tanah fasos perumahan Puri Matahari tanggal 15 Maret 2023 di Aula Pemerintah Kabupaten Sampang adalah tidak berdasar karena amar putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 3 garing PDT garing G garing 2022 garing PN SPG yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 610 garing PDT garing 2022 garing PT Surabaya dan selanjutnya dianggap dibacakan. 7. Bahwa oleh karena bangunan ruko milik penggugat adalah bangunan yang berdiri secara sah karena berdasarkan pada izin mendirikan bangunan yang telah dibacakan, bahwa tindakan tergugat yang sama sekali tidak memindahkan hak penggugat atas bangunan permanen ruko yang terletak perumahan Puri Matahari Blok B 1A dan Blok C 1A RT 5 RT 2 Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, padahal bangunan ruko tersebut adalah bangunan yang legal menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar asas umum permintaan yang baik. Yang selanjutnya akan dibacakan. 9. Bahwa tindakan tergugat selain melanggar asas-asas umum yakni asas pengharapan yang wajar, asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan, tindakan tergugat juga melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, bahkan melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang karena tindakan tergugat yang nyata memerintahkan penggugat untuk membongkar bangunan ruko milik penggugat. 10. Bahwa tindakan tergugat juga bertentangan dengan asas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikat baik karena konon jika benar adanya permasalahan berkaitan dengan fasilitas umum sekalipun. 11. Bahwa tindakan tergugat selain melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas pengharapan yang wajar, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan juga bertentangan asas perlindungan hukum terhadap pembeli beritikat baik yang telah dibacakan. Bahwa dasar tergugat melakukan penyegelan adalah Perbu Sampang nomor 36 tahun 2022 mengenai penyediaan dan penyerahan prasarana-sarana dan utilitas perumahan kepada pemerintah daerah yang telah dibacakan, bahwa sampai saat gugatan tata usaha negara ini diajukan belum ada penyerahan fasilitas umum sesuai dengan dasar tergugat dari pengembang. Yang telah dibacakan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tergugat telah menyalahi aturan yaitu pasal 28 ayat 1 Perbu Sampang nomor 36 tahun 2022 dianggap telah dibacakan, bahwa selain itu di dalam melakukan tindakan faktual berupa penyegelan atas bangunan permanen yang terletak di perumahan Puri Matahari Blok B 1A dan Blok C 1A RT 5 RW 2 Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, tergugat telah memerintahkan Satpol PP yang tunduk dalam Perbu Sampang nomor 5 tahun 2017 mengenai standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dianggap telah dibacakan, bahwa Satpol PP dalam melakukan tindakan faktual berupa penyegelan atas bangunan permanen yang terletak di perumahan Puri Matahari Blok B 1A Blok C1A RT 5 RW 2 Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tanpa adanya sosialisasi sesuai SOP dianggap telah dibacakan. Bahwa karena surat Sekretaris Daerah Sampang atas nama Bupati Sampang tanggal 19 Juni 2023
nomor 300-327-434-210-2023 sifat penting hal pemberitahuan penyegelan bangunan gedung di atas fasilitas umum perumahan Puri Matahari yang ditujukan kepada Haji Aulana Fakrima dan tindakan faktual berupa penyegelan atas bangunan permanen yang terletak di perumahan Puri Matahari Blok B1A dan Blok C1A RT 5 RW 2 Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah dibacakan. Poin 7 tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Bahwa tindakan tergugat dalam melakukan penyegelan terhadap bangunan rumah milik penggugat yang dilakukan berdasarkan surat sekretaris daerah Sampang atas nama Bupati Sampang tanggal 19 Juni 2023 nomor 300/27-434-210/2023 sifat penting hal pemberitahuan penyegelan bangunan gedung di atas fasilitas umum perumahan Matahari yang ditujukan kepada Haji Aulana Fakrima yang jika dibiarkan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penggugat yang telah dibacakan. 2. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan argumentasi bahwa hakikat peradilan tata usaha negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini kepentingan penggugat berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah dibacakan. Poin 8 petitum bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jeki Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam penundaan, 1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan penggugat. 2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yang selanjutnya dianggap dibacakan selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan dalam perkara Akuo yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah yang telah dibacakan. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat sekretaris daerah Sampang atas nama Bupati Sampang selanjutnya dianggap dibacakan. Mewajibkan tergugat menghentikan tindakan penyegelan dengan cara membuka segel atas bangunan permanen yang dibacakan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penerima kuasa Khalifatul Rizkia SHMH dan Afila Rahmawati SHMH. Oke, baik, saudara kuasa hukum penggugat, gugatan ini yang tadi Anda bacakan, apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia, cukup. Dikarenakan kuasa hukum penggugat telah membacakan gugatannya, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban? Belum yang mulia. Belum. Berapa lama waktu yang harus Anda butuhkan untuk menyiapkan jawaban? 7 hari yang mulia. 7 hari. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah keberatan dengan waktu yang dibutuhkan oleh saudara kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia. Berarti panitra 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan pukul 9.00 itu apakah ada agenda persidangan? 7 hari sekarang itu tanggal 22 Januari 2024 tidak ada agenda persidangan lain. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat menyiapkan jawabannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan diperintah untuk berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G-2024-PT UN Surabaya antara Haji
Aulan Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak, hari ini agenda persidangan adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat harap menyerahkan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan salinan kepada kuasa hukum tergugat. Ya. Kepada saudara tergugat dipersilakan untuk membacakan jawabannya. Baik, saya akan membacakan jawaban daripada gugatan dengan perkara nomor 95/B/2023 PT UN Surabaya. Untuk identitasnya dianggap sudah dibacakan dalam eksepsi objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang atas nama Bupati Sampang nomor 300/327/434/210/2023 tanggal 19 Juni 2023 merupakan keputusan tata usaha negara. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan dan pejabat TUN bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Yang kedua, eksepsi gugatan ditujukan terhadap tindakan faktual pemintaan, bahwa selain bukan KTUN, substansi keberatan para penggugat pada hakikatnya adalah terhadap tindakan faktual berupa penyegelan bangunan, bahwa tindakan penyegelan tersebut merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah, penertiban pemanfaatan fasilitas umum, perlindungan kepentingan umum, bahwa berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019, tidak setiap tindakan faktual pemerintah dapat diskualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Bahwa majelis hakim dalam perkara Akuo telah menilai bahwa tindakan penyegelan tersebut dilakukan dalam koridor kewenangan yang sah sehingga dalil para penggugat tidak beralasan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin 3, pokok perkara nomor 1, tindakan tergugat dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, bahwa tergugat selaku Bupati Sampang memiliki kewenangan atributif dalam rangka pengawasan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Nomor 2, fakta hukum bangunan berdiri di atas fasilitas umum, bahwa berdasarkan persidangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim, terbukti bahwa para penggugat berdiri di atas fasilitas umum perumahan Puri Matahari. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, bahwa para penggugat mendalilkan adanya tindakan sewenang-wenang, namun dalil tersebut tidak terbukti. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Poin 4, petitum nomor 1, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dan tindakan tergugat adalah sah menurut hukum. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada para penggugat. Hormat kami kuasa hukum tergugat Bu Isra Leoni SHMA dan rekan saya Nandi Prasetyo SHMA. Terima kasih. Kepada saudara tergugat, dengan jawaban ini apakah saudara akan merubah jawaban gugatan saudara? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat telah membacakan jawabannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari siap dengan replik saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7 hari, Yang Mulia.
kepada saudara hukum tergugat, sebelumnya apakah saudara kuasa hukum tergugat keberatan dengan waktu yang dibutuhkan oleh saudara kuasa hukum tergugat untuk membuat replik? Tidak yang mulia. Panitera, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan pukul 09.00, apakah ada agenda persidangan? 7 hari sekarang tanggal 29 Januari 2024 dan pada saat itu tidak ada agenda lain. Baik. Untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat menyiapkan repliknya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan diperintahkan untuk berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 95-D-2024 PT UN Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini, Senin 29 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada para pihak, hari ini agenda persidangan adalah pembacaan replik dari saudara kuasa hukum penggugat. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Kuasa hukum penggugat berharap menyerahkan repliknya kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat berharap menyerahkan repliknya kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum tergugat. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membaca repliknya. Surabaya 27 Juli 2023 nomor 95/G/2023 PT UN Surabaya. Perihal replik penggugat atas surat sekretaris daerah Sampang atas nama Bupati Sampang nomor 300/334/2023 dan tindakan faktual berupa penyegelan bangunan permanen atau ruko yang terletak di Kelurahan Puri Matahari Blok B1A dan Blok C1A RT 5 RW 2 Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di tempat. Dengan hormat kami penasihat hukum dari dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Kliwoto Rizkia SHMH dan Rafika Rahmawati SHMH dalam hal ini bertindak dan atas nama penggugat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2023 dengan ini mengajukan replik atas jabatan tergugat sebagai berikut. Poin A dalam eksepsi, poin B dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, 1. Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 3. Menyatakan batal atau tidak sah atas surat sekretaris daerah Sampang atas nama Bupati Sampang nomor 300/327/14/2 dan tindakan faktual berupa penyegelan bangunan permanen atau ruko yang terletak di Kelurahan Puri Matahari Blok B1 pada Blok C1A RT 5 RW 2 Kelurahan Karangdalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 4. Menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara atas timbulnya perkara ini dan dalam pokok perkara menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak jawaban dari tergugat untuk keseluruhan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Hormat kami kuasa hukum penggugat tertanda tangani. Baik, dikarenakan penggugat telah membacakan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap dengan duplik saudara? Belum yang mulia. Kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan duplik. Kepada panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan? 7 hari sekarang tanggal 5 Februari 2024 tidak ada agenda persidangan juga. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat menyiapkan dupliknya, maka persidangan hari ini ditunda
dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dan Majelis Hakim memerintah kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G/2024 Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat. Pada hari ini Senin 5 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, hari ini agenda persidangan adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat harap menyerahkan dupliknya kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum penggugat. Baik, kepada saudara tergugat, kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk mengerjakan dupliknya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan duplik dengan perkara nomor 95-3/2023-PTUN Surabaya. Selanjutnya, poin pertama yaitu penegasan awal tergugat bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama seluruh isi replik penggugat tertanggal 27 Juli 2023, tergugat dengan ini menegaskan kembali seluruh eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan tetap pada pendirian semula bahwa replik penggugat tidak mengajukan fakta hukum baru, tidak menghadirkan argumentasi yuridis yang dapat menggugurkan eksepsi tergugat, serta hanya mengulang dalil-dalil gugatan dengan redaksi yang dipertegas secara objektif. Untuk selanjutnya telah dibacakan poin kedua, tanggapan tergugat atas replik dalam eksepsi. Poin pertama, dalil gugatan telah memenuhi pasal 53 UU PTUN adalah keliru dan menyesatkan. Bahwa penggugat dalam replik tetap bersikeras menyatakan gugatan telah memenuhi pasal 53 ayat 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil tersebut harus ditolak secara tegas karena tidak ditentukan oleh klaim sepihak penggugat, melainkan oleh kualifikasi yuridis objek sengketa. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam jawaban tergugat, objek sengketa akuo bukan merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga sejak awal gugatan tidak memiliki dasar hukum formil. Poin selanjutnya telah dibacakan. Poin yang kedua, klaim objek sengketa bersifat final merupakan penafsiran sepihak. Bahwa penggugat dalam replik menyatakan surat sekretaris daerah atas nama Bupati Sampang bersifat konkret, individual, dan final. Pernyataan tersebut tidak didukung oleh analisis normatif maupun jurisprudensial dan karenanya harus dikesampingkan. Bahwa surat akuo tidak memuat amar penetapan, tidak menciptakan norma individual, tidak menutup kemungkinan tindakan administratif lanjutan, tidak berdiri sebagai keputusan yang berdampak hukum secara mandiri. Bahwa dengan demikian surat tersebut tidak memenuhi karakter KTUN, melainkan hanya instrumen administratif internal dalam rangka pengawasan dan penertiban. Bahwa penggugat telah mencampur adukan antara surat administratif dan tindakan faktual suatu kekeliruan mendasar dalam hukum acara PTUN. 3. Dalil kepentingan hukum penggugat bersifat subjektif dan tidak dilindungi hukum. Bahwa penggugat mendalilkan adanya kepentingan hukum karena terhambatnya pemanfaatan bangunan. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena kepentingan hukum harus sah dan dilindungi hukum, bukan kepentingan faktual semata. Poin berikutnya dapat telah dibacakan. 4. Dalil tenggang waktu tidak relevan karena objek bukan KTUN. Bahwa seluruh argumentasi penggugat terkait tenggang waktu menjadi tidak relevan karena
prasyarat utama gugatan PT UN yaitu adanya KTUN tidak terpenuhi. Bahwa sekalipun majelis hakim mempertimbangkan tenggang waktu secara kasuistis, dalil penggugat yang baru mengetahui akibat hukum saat penyegelan adalah argumentasi yang dipaksakan dan tidak didukung bukti yang sah. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Untuk yang poin 3, tanggapan terbuka atas replik. Dalam pokok perkara nomor 1, kewenangan tergugat bukan sekedar administratif melainkan kewajiban jabatan, bahwa penggugat dalam replik seolah mengakui kewenangan tergugat. Namun pada saat yang sama menuduh pelaksanaan kewenangan tersebut sewenang-wenang. Dalil ini kontradiktif dan tidak konsisten. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang kedua, dalam itikat baik dan kepemilikan izin tidak menghapus pelanggaran peruntukan, bahwa penggugat berulang kali mendalilkan itikat baik dan kepemilikan izin sebagai dasar kebenaran. Dalil tersebut tidak relevan secara hukum. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, tuduhan pelanggaran AUPB tidak terbukti dan bersifat asumtif, bahwa penggugat menuduh adanya pelanggaran atas asas kepastian hukum, kecermatan dan profesionalitas. Tuduhan tersebut tidak diduga oleh fakta hukum maupun alat bukti. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Poin 4, penutup dan penegasan akhir, bahwa replik penggugat tidak mampu menggugurkan satupun eksepsi tergugat, mengubah konstruksi hukum perkara, dan tidak menambah kekuatan pembuktian gugatan. Bahwa oleh karena itu seluruh jawaban dan duplik tergugat tetap harus diterima sebagai satu kesatuan yang utuh, dan gugatan penggugat patut ditolak untuk keseluruhannya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Bu Salioni Saimha dan rekan saya Nandi Prasetyo. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah dengan duplik yang Anda bacakan akan merubah duplik saudara? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan tergugat telah membacakan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat terlebih dahulu. Kepada saudari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Belum, Yang Mulia. Baik, perlu berapa waktu atau berapa lama? 7 hari, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, sebelumnya apakah saudara tergugat keberatan dengan waktu yang dibutuhkan oleh saudara tergugat untuk agenda pembuktian surat? Tidak, Yang Mulia. Oke. Pak Mitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah ada agenda persidangan? 7 hari sekarang tanggal 12 Februari 2024 tidak ada agenda persidangan di hari itu. Oke, baik. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyiapkan bukti-bukti, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi. Dan ini perintah berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G/2004-PT UN Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pembuktian surat dan saksi oleh pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat bukti surat-suratnya dan para saksi? Sudah. Oke. Baik, dipersilakan untuk para pihak penggugat untuk menyerahkan alat buktinya.
kuasa hukum tergugat dipersilakan maju untuk memeriksa alat bukti. Sudah? Dipersilakan kembali. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan daftar nama saksi. Baik yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami membawa 2 saksi. Saksi kami yaitu saksi Putri Windy dan saksi Eka Putri. Kepada panitera silakan memanggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, kepada para saksi dipersilakan masuki ruang persidangan. Bagi para saksi maju dan untuk menyerahkan identitas saudara. Baik, sebelum para saksi diperiksa dan diperiksa identitasnya dan mengambil sumpah, saya mempersilakan hakim anggota 1 untuk memeriksa identitasnya dan setelah itu mengambil sumpah. Baik, terima kasih. Ya, harap dijawab dengan seksama pertanyaan saya. Yang pertama, dari saksi yang di sebelah sini, nama, tempat tanggal lahir, Surabaya, tanggal 5 Juni 1999. alamat, Jalan Raya Karangdalam nomor 12, Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. agama, Islam. status perkawinan, Belum kawin. pekerjaan. Karyawan swasta. Baik, saksi yang kedua, nama, Eka Putri, tempat tanggal lahir, Sampang 8 September 2000. alamat, Jalan Raya Karanganyar nomor 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. agama, Islam. status perkawinan, Belum kawin. pekerjaan. Wirausaha. Silakan diambil kembali. Berdasarkan kartu identitasnya, semua beragama Islam ya. Iya yang mulia. Para saksi bersedia untuk diambil sumpah. Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat. Kepada para saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka bisa dikenai pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada juru sumpah dipersilakan kembali ke tempat semula. Kepada saksi Putri Windy dipersilakan duduk ke tempat yang telah disediakan, dan kepada saksi yang selanjutnya dipersilakan untuk tunggu di ruang tunggu. Baik, selanjutnya akan
akan dibantu oleh hakim anggota 2 untuk memeriksa para saksi. Untuk hakim anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, sejak kapan saudara tinggal di perumahan Puri Matahari? Saya tinggal di perumahan Puri Matahari sejak kurang lebih tahun 2009 yang mulia. Baik, apakah saudara mengenal para penggugat? Ya, yang mulia. Saya mengenal Raja Aulan Lima sebagai warga yang memiliki dan mengelola bangunan ruko di lingkungan perumahan tersebut. Lalu apa hubungan saudara dengan penggugat? Tidak ada hubungan keluarga maupun bisnis yang mulia. Saya hanya warga lingkungan yang mengetahui langsung kondisi lokasi. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dipersilakan. Baik, sepengetahuan saudara saksi, kira-kira sejak kapan bangunan tersebut dibangun? Setahu saya bangunan tersebut sudah berdiri sejak sekitar tahun 2015 dan digunakan secara aktif sampai sekarang. Menurut pengamatan saudari, apakah lokasi tersebut merupakan jalan umum atau fasilitas umum? Bukan, sudah saya tinggal di sana, lokasi tersebut tidak pernah difungsikan sebagai jalan umum dan tidak pernah digunakan warga untuk komunitas. Apakah sebelum dibangun ruko warga biasa melintas di lokasi tersebut? Tidak pernah digunakan sebagai jalan dan juga tidak ada aktivitas warga yang memanfaatkan lokasi itu sebagai fasilitas umum. Apakah pernah ada tanda atau papan bahwa lokasi tersebut adalah fasilitas umum? Tidak pernah, tidak ada papan, tanda atau penetapan resmi yang menyatakan lokasi itu sebagai fasilitas umum. Selama pembangunan ruko berlangsung, apakah ada warga yang keberatan? Tidak ada. Sepengetahuan saya tidak pernah ada protes, keberatan atau laporan dari warga. Apakah pernah ada rapat warga yang membahas penolakan pembangunan ruko tersebut? Tidak ada, tidak pernah, tidak ada rapat atau musyawarah warga yang menolak bangunan tersebut. Apakah saudari mengetahui apakah ruko tersebut memiliki izin? Setahu saya, ruko tersebut dibangun secara resmi dan terbuka, serta memiliki izin karena selama bertahun-tahun tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak manapun. Apakah saudari mengetahui adanya penyerahan fasilitas umum kepada pemerintah Kabupaten Sampang? Saya tidak pernah mengetahui secara langsung adanya penyerahan fasilitas umum yang melibatkan warga RT, RW atau kelurahan. Cukup yang mulia. Baik, dicukupkan ya. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia. Baik, saudari saksi, saudari ini bukan ahli pertanahan, bukan pejabat pemerintah dan bukan pemilik tanah, benar? Benar, saya bukan ahli dan bukan pejabat. Saya hanya warga yang mengetahui langsung kondisi di lapangan. Jadi keterangan saudari ini hanya berdasarkan penglihatan pribadi, bukan berdasarkan dokumen hukum. Benar, iya, berdasarkan apa yang saya lihat dan alami sendiri sebagai warga di sana juga. Saudari saksi, apakah saudari pernah melihat sertifikat hak milik atas tanah yang saudari sebut bukan fasilitas umum itu? Belum pernah dan nggak pernah melihat sertifikatnya, tapi saya mengetahui fungsi dan pemanfaatannya di lapangan. Kalau saudari tidak pernah melihat sertifikat, dari mana saudari berani menyimpulkan itu bukan fasilitas umum? Karena sejak saya tinggal di sana, lokasi tersebut tidak pernah digunakan sebagai jalan atau fasilitas umum, dan warga juga tidak memanfaatkan sebagai fasum. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui secara pasti bahwa lahan tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemerintah daerah? Saya tidak mengetahui adanya penyerahan secara resmi dan tidak pernah ada pemberitahuan atau pelibatan warga. Apakah saudari pernah melihat langsung IMB ruko tersebut? Saya tidak melihat secara langsung dokumennya, tetapi bangunan tersebut berdiri terbuka bertahun-tahun tanpa ada masalah. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi Putri Widi, terima kasih atas keterangan yang baru berikan. Dipersilakan meninggalkan tempat. Baik, kepada panitia silakan memanggil saksi Eka Putri untuk memasuki ruangan persidangan. Bagi yang mulia, kepada saksi Eka Putri dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, pemeriksaan selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota 1. Yang mulia, saudara saksi, sejak kapan saudara tinggal di perumahan Puri Matahari? Saya tinggal di perumahan Puri Matahari sejak sekitar
tahun 2010 yang mulia. Saudara tinggal di blok atau wilayah mana? Saya tinggal di wilayah RT 5 RW 2 yang mulia. Apakah saudara mengetahui bangunan ruko di blok B1A dan blok C1A? Iya yang mulia, saya mengetahui bangunan ruko tersebut. Baik, untuk kuasa hukum penggugat apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Baik, kepada saksi Eka Putri, sejak kapan saudari mengetahui bangunan tersebut berdiri? Kurang lebih sejak tahun 2015. Menurut pengamatan dari saudari sendiri, sebelum dibangun ruko, apa fungsi dari lokasi tersebut? Setahu saya, lokasi tersebut tidak pernah difungsikan sebagai jalan atau fasilitas umum. Apakah warga rumah biasa melintas di lokasi tersebut? Tidak, warga tidak pernah menggunakan lokasi itu sebagai jalan. Apakah saudari ini mengetahui adanya penyerahan fasilitas umum perumahan kepada pemerintah daerah? Saya tidak pernah mengetahui adanya penyerahan tersebut. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudari-saudara kuasa hukum tergugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya yang mulia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertanyaan yang pertama, saudara mengatakan itu bukan fasilitas umum. Apakah saudara pernah melihat sertifikat tanahnya? Tidak pernah, tetapi saya mengetahui fungsi dan pemanfaatan lahan tersebut sehari-hari. Saudara mengatakan bangunan berdiri sejak tahun 2015. Saudara ingat betul tahunnya? Kurang lebih sekitar tahun tersebut, berdasarkan ikatan saya sebagai warga yang tinggal di sana. Apakah saudara bisa memastikan bangunan itu berisi? Saya bisa memastikan bahwa selama bertahun-tahun tidak ada teguran atau penindakan dari pemerintah sehingga bangunan itu berdiri secara terbuka. Terima kasih, saya kira cukup. Baik, cukup, saya kembalikan ke Pak. Pada saksi dipersilakan kembali. Dikarenakan penggugat telah menyerahkan alat bukti surat beserta menghadirkan saksi, apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menghadirkan saksi serta menyiapkan alat bukti. Kepada para pihak penggugat, apakah keberatan dengan waktu yang ditentukan? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang, tanggal berapa dan pukul 09.00 apakah ada agenda persidangan? Tanggal 11 Februari 2024 yang mulia, tidak ada agenda pada hari ini. Oke, baik. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menyiapkan alat bukti surat serta menghadirkan para saksi, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan ini perintah berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G/2024-BTUN Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 19 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan sebelumnya hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah yang mulia. Alat bukti apa saja yang akan diajukan? Kami mengajukan surat-surat beserta menghadirkan saksi yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan daftar alat buktinya. Pada pihak penggugat, Mas Suko bisa memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Silakan kembali ke tempat.
kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksinya. Sudah yang mulia. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan daftar nama saksi. Baik yang mulia. Baiklah, karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang akan dilanjutkan? Sudah yang mulia. Kami membawa 2 saksi, yaitu saksi Nanda Katrina dan saksi Irma Samina. Kepada panitera silakan memanggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Bagi yang mulia, kepada para saksi silakan masuki ruang persidangan. Baik untuk para saksi, dipersilakan untuk menyerahkan identitasnya. Kembali untuk Baik, untuk para saksi harap untuk menjawab pertanyaan saya dengan jelas. Saya mulai dari saksi sebelah sini. Nama, Yuni Masabina. tempat tanggal lahir, Malang 21 April 1990. alamat, Jalan Merdeka nomor 45. agama, Islam. status perkawinan, Belum suami. pekerjaan. Biasa. Oke. Saksi yang selanjutnya, nama, Erlinda Atina. tempat tanggal lahir, Malang 12 Maret 1991. alamat, Jalan Ada nomor 52. agama, Islam. status perkawinan, Belum kawin. pekerjaan. Tinggal swasta. Berdasarkan kartu identitasnya semua beragama Islam. Iya. Iya. Para saksi bersedia untuk diambil sumpah. Iya. Iya. Kepada juru sumpah silakan mengambil tempat. Kepada para saksi ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Oke. Untuk saudara saksi silakan mengambil kembali identitasnya. Saksi yang pertama silakan duduk di tempat yang disediakan dan saksi yang kedua silakan kembali ke tempatnya. Untuk juru sumpah silakan kembali ke tempat. baik, selanjutnya saudara saksi akan diperiksa oleh hakim anggota 2. Kepada anggota hakim 2 silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Hanya saya bertanya, saudara saksi, sebutkan jabatan saudara dan sejak kapan saudara menjabat. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sampang sejak tahun 2021 yang lalu. Kemudian, apa tugas saudara terkait bangunan gedung dan fasilitas umum tersebut? Melakukan pengawasan bangunan gedung, penataan lingkungan perumahan serta pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Apakah saudara pernah turun langsung ke lokasi ruko yang tersebut? Tidak, saya tidak pernah turun langsung secara rutin. Yang mulia informasinya hanya berdasarkan laporan staf teknis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Jadi berdasarkan yang ditanyakan majelis hakim tadi, keterangan saudara bukan berdasarkan pengamatan pribadi. Nah, hanya berdasarkan laporan internal dinas. Atas dasar apa saudara menyatakan lokasi tersebut sebagai fasilitas umum? Dokumen perumahan dan dokumen perencanaan. Lokasi tersebut direncanakan sebagai fasilitas umum. Apakah ada dokumen yang secara tegas menyebut blok B1A dan C1A sebagai fasilitas umum? Tidak tertulis secara rinci. Apakah lokasi itu pernah dibangun atau difungsikan sebagai jalan? Belum pernah dibangun sebagai jalan. Apakah benar pada tahun 2015 diterbitkan IMB atas bangunan ruko tersebut? Benar, IMB diterbitkan pada tahun 2015.
IMB tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah. Iya, oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Sebelum IMB diterbitkan, apakah dilakukan verifikasi status tanah? Secara administratif dilakukan pemeriksaan dokumen. Cukup ya, Bu? Baik, cukup ya. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Saudari saksi, benar saudari adalah pejabat struktural di dinas Perkim? Benar. Dan saudari memahami bahwa dinas saudari berwenang mengawasi bangunan ruko dan fasilitas umum, benar? Benar. Saudari pernah turun langsung ke lokasi ruko yang disegel? Tidak secara langsung, saya hanya berdasarkan laporan dari staf. Saudari menyatakan lokasi tersebut fasilitas umum, dasarnya apa? Situs lain dan dokumen perencanaan perumahan. Dalam dokumen itu, apakah secara tegas tertulis blok B1A dan C1A sebagai fasilitas umum? Tidak tertulis secara rinci. Apakah saudari bisa menunjukkan satu dokumen tertulis yang menyebut objek sengketa ini sebagai fasilitas umum? Tidak ada yang menyebut secara spesifik. Baik, cukup yang mulia. Baik, kepada saksi Arlina, terima kasih atas keterangan yang diberikan dan dipersilakan menindakkan tepat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke hakim. Baik, kepada panitera silakan memanggil saksi Yemi Masabina untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, para saksi yang Masabina silakan untuk masuk ke ruangan. Selanjutnya saksi akan diperiksa oleh hakim anggota 1. Pada hakim anggota 1 dipersilakan. Terima kasih. Ya. Saudara saksi, sebutkan jabatan saudara dan sejak kapan saudara menjabat. Baik yang mulia, terima kasih. Saya menjabat sebagai kepala saksi atau bidang jalan dan fasilitas umum Dinas PUPR Kabupaten Sampang sejak tahun 2020. Apa kewenangan saudara terkait jalan dan fasilitas umum? Kami berwenang dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan jalan serta fasilitas umum daerah yang mulia. Apakah saudara berwenang menetapkan suatu lokasi sebagai jalan umum? Penetapan dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah. Kami hanya bersifat teknis dan sebagai pelaksana saja yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Apakah saudara pernah melihat langsung lokasi objek sengketa? Tidak, saya tidak pernah melihat, saya hanya mengawasi saja. Saudara menyatakan lokasi tersebut adalah jalan atau fasilitas umum. Dasarnya apa? Berdasarkan state plan, perumahan dan dokumen perencanaan yang awal. Apakah ada dokumen tertulis yang secara tegas menyebut lokasi sengketa sebagai jalan umum? Tidak ada yang menyebut secara rinci per blok. Apakah saudara mengetahui adanya IMB yang diterbitkan pada tahun 2015? Saya baru mengetahuinya setelah perkara ini muncul. Baik, saya kira cukup ya. Baik, bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Yang mulia, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada saksi. Baik, dipersilakan. Baik, pada saudari saksi Yemima, apakah saudari ini pernah turun langsung ke lokasi ruko yang disegel? Tidak secara langsung. Apakah ada dokumen tertulis yang secara tegas menyebut blok objek sengketa ini merupakan sebagai jalan? Tidak ada yang pernah menyebutkan hal itu secara spesifik. Apakah lokasi tersebut tercatat sebagai jalanan milik daerah? Tidak ada yang mencatat kalau jalan tersebut adalah jalan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, saya kembalikan kepada hakim. Para saksi silakan kembali kepada tempat. Baik, pemeriksaan alat bukti dari kedua pihak telah dilakukan. Agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Butuh waktu berapa lama untuk kesimpulan para pihak? Para pihak tergugat 7 hari. Oke, 7 hari.
Baik Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan pukul 09.00 apakah ada agenda persidangan lainnya? Tanggal 6 Februari 2024 tidak ada agenda persidangan itu yang mulia. Oke, baik. Sidang akan dilanjutkan tanggal 26 Februari 2024 tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Dengan demikian sidang ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G-2024-PTUN Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, menurut agenda persidangan sebelumnya, agenda sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan. Sebelumnya untuk saudara penggugat, apakah saudara penggugat tetap pada gugatan saudara? Saya tetap pada gugatan saya yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara tetap pada jawaban saudara? Saya tetap pada jawaban saya yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan saudara penggugat menyerahkan kesimpulan saudara. Silakan kembali. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Oke. Silakan kembali. Penggugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin dijelaskan? Tidak ada yang mulia. Kami mohon agar yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan. Baik, pada saudara tergugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin dijelaskan? Tidak ada yang mulia. Kami mohon agar yang mulia majelis hakim menjatuhkan putusan. Baik, para pihak sudah menyerahkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda dengan 1 minggu ke depan. Panitra, 7 hari dari sekarang hari apa dan apakah ada agenda persidangan? 7 hari berikutnya yaitu tanggal 5 Maret tidak ada persidangan yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan dalam memutuskan perkara ini, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda pembacaan putusan. Dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Selanjutnya dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G-2024-PTUN Surabaya antara Haji Aula Nafa Ukrima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat pada hari ini Senin 5 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, menurut agenda persidangan minggu lalu, maka agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Sebelum membacakan putusan, kami akan menyampaikan hasil rapat permusyawaratan hakim yang telah kami lakukan sebelum secara tertutup di luar agenda persidangan. Dalam rapat tersebut terjadi beberapa perbedaan pendapat dari majelis hakim yang kemudian kami putuskan untuk voting dan menghasilkan putusan sebagai berikut. 5 angka Romawi amar putusan mengadili 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan batal atau tidak sah surat sekretaris daerah Kabupaten Sampang atas nama Bupati Sampang nomor 300/327/2024
134.210/2023 tanggal 19 Juni 2023. 4. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan faktual berupa penyegelan bangunan, ruko atau milik penggugat. 5. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa dan memberikan hak penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tata usaha negara pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 oleh Hakim Jeremias L.S. Remarin sebagai hakim ketua, majelis Hakim Servani Dolpali SHMH dan majelis hakim Elvira Mega Aulia SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk. Namun pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2023 majelis hakim dengan dibantu oleh Nania SH panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh penggugat, tergugat dan masing-masing tergugat kuasa hukum. Hakim anggota Serviana Dolpali SHMH, Elvira Mega Aulia SH. Hakim ketua majelis Jeremias L.S. Remarin, panitera pengganti Nania SH. Demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada penggugat maupun tergugat apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada saudara penggugat, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan banding? Saya minta waktu lebih dahulu yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak yang mulia. Saya juga minta beberapa penggugat karena masih berpikir-pikir, maka 7 hari ke depan atau sampai kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mendaftarkan bandingnya kepada Pengadilan Tinggi. Untuk itu sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 95-G/2004-PTUN Surabaya antara Haji Aula Nafa Prima selaku penggugat melawan Bupati Sampang selaku tergugat dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis akan menyelesaikan sidang. Hadirin mohon berdiri.